Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa hari ini kita dapat berkumpul kembali. Saya juga melihat banyak teman-teman baru, saudara-saudara baru yang bersekutu pada hari ini. Selamat datang. Kita akan juga Pastor Caleb, welcome. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Agar kiranya Tuhan yang pimpin kita dan tolong kita pada hari ini untuk boleh datang beribadah kepadanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Allah Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari kami rasakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, juga Engkau yang menyertai kami bisa ada kembali bersama-sama untuk beribadah dan bersekutu. Tolong kami ya Tuhan supaya seluruh hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Pujian yang kami naikkan, sembah kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau boleh disenangkan melalui ibadah kami hari ini. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau puji Tuhan kita, karena Dia yang bertahta di atas segala pujian kita. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, dengan sukacita kita mulaikan pujian ini. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah dengan segenap hati dan jiwa kita, puji Tuhan kita. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian
sukacita, amin. Ya, dia juga Allah yang menciptakan kita. Dia melukis cakrawala ini, menciptakan segala sesuatunya. Dia juga rindu kita, umatnya datang bersekutu dengan segenap hatinya. Mari, datanglah dan bertakhta Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang berkuasa atas kami. Tuhan kami yang menciptakan kami. Dan segala pujian kami ini hanya untuk-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau memuji Engkau ya Bapa.
Kau pemilik hidupku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku. Kau memelihara kami Tuhan. Memelihara jiwaku. Kau layak atas segala pujian. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau
Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami pengharapan akan hidup yang kekal. Kami sungguh berdosa ya Bapa. Kami manusia-manusia yang jahat, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang lain, mendukakan hati-Mu ya Bapa. Tapi kami bersyukur kami punya kasih dari Tuhan Yesus, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Kasih Tuhan harapanku. Dalam dosaku tenggelam, dalam dosaku tenggelam, jauh dari daratan. Aku sungguh jahanam, putus pengharapan. Telah terkabul pintaku akan keselamatan. Dari jahat hidupku diselamatkan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, harapanku. Ku selamatlah oleh kasih Tuhan, kasih Tuhan, harapanku. Ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Jiwa ragaku serahkan, jiwa ragaku serahkan, juru selamatku. Tuhan Kaulah pimpinan, ya selama hidupku. Sungguh agung kasih-Mu, haruslah ku balas. Ku abdikan diriku dengan ikhlas. Kasih Tuhan, harapanku. Ku selamatlah oleh kasih Tuhan, kasih Tuhan, harapanku. Ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Pandang pada Yesuslah, pandang pada Yesuslah, hai kamu yang tenggelam. Kasih-Nya penuh murah, kuasa-Nya tak diam. Segala ombak lautan turutlah
Ya, silakan jemaat duduk. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih Bapa, Engkau izinkan kami yang berada di dalam tubuhmu, gerejamu TLCC ini Bapa, untuk bersama-sama dengan jemaatmu Bapa, memuliakan namamu melalui apa yang Kau izinkan untuk kami miliki melalui urapanmu, yaitu Roh Kudusmu. Oh Bapa, biarlah firman-Mu sendiri yang bekerja Bapa pada saat nanti Engkau menyampaikannya. Dan kalau Engkau izinkan Bapa, biarlah urapan yang datangnya dari Roh Kudus-Mu yang boleh Engkau berkatkan kepada kami hari ini, membimbing kami di dalam mempergunakan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari dan memuliakan namamu ke tempat yang tertinggi melaluinya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, kita tepuk tangan untuk tim worship kita. Puji Tuhan. Saya ada 2 foto nih yang saya taruh di belakang. Saya nggak tahu tim multimedia. Nah ini dia. Pertama ini hotel waktu itu belum jadi ya. Jadi liftnya baru 1, lift yang dipakai untuk employee di belakang. Jadi Pastor Timothy, ayah dari Pastor Caleb, datang kemari mendoakan. Ya. Terus yang selanjutnya adalah kelahiran dari TLCC. Waktu itu di Taman Safari Bogor. Kita semua di sana, Pastor Timothy mendoakan. Dan yang tidak terlihat di sini justru salah satu yang terpenting, yaitu Ibu Yani nggak kelihatan di sini, tapi beliau tanda tangan waktu itu. Let me open it first, right for you. First of all, thank you so much Ibu, The Light Community Church untuk boleh menerima Pastor Caleb untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Terima kasih Ibu Yani, terima kasih Pak Aswin, ya, Pastor Muksin yang sudah memberikan kesempatan untuk ini. Mari kita sekarang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Silakan slide yang pertama. Alright, your stage, Pastor Caleb. Whatever you want to say. Hey, good morning everyone. Selamat pagi semua. Ya, Good morning. boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. I am so excited to be here with you this morning. Saya sangat bersemangat boleh bersama-sama dengan kita semua pagi hari ini. And the first thing I want to tell you is that God loves you. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah Tuhan sangat mencintai kita semua di sini. I have been traveling almost nonstop the last 3 days. Saya sudah melakukan travel trip, naik pesawat terbang dan segala macamnya, 3 hari non-stop travelingnya untuk perjalanannya. I've been on a plane for over 24 hours. Saya sudah berada di dalam pesawat terbang untuk terbang kemari lebih dari 24 jam. And I just got here only a couple hours ago. Dan saya baru saja mendarat di Jakarta beberapa jam yang lalu. And Pastor Alex asked me, "Do you still want to preach? Are you tired?" Pendeta Alex bertanya kepada saya, apakah Anda masih mau menyampaikan firman Tuhan? Apakah Anda kecapean? And I said, "Yes, because the joy of the Lord is my strength." Saya Amen. katakan, ya saya akan sampaikan firman Tuhan karena sukacita yang datangnya dari Tuhan adalah kekuatan saya. When the service started, Pada saat pelayanan dimulai, I had tears coming down my face pada saat ibadah dimulai, saya menetikkan air mata. because this journey that's brought me here Karena perjalanan yang membawa saya kemari has been a long one. sudah sangat panjang, It's been tiring. sangat melelahkan. There's been obstacles. Banyak rintangan-rintangan. They never found my luggage at the airport. Di lapangan terbang mereka tidak bisa menemukan koper saya. So that's why I'm dressed like this. Itulah sebabnya saya berpakaian seperti ini. Very relaxed. Sangat-sangat relax. But when I came in this morning and saw everybody, Pada saat saya sampai di tempat ini dan melihat kita semua,
the Holy Spirit just covered me with so much joy. Roh Kudus membungkus saya dengan sukacita yang luar biasa. And I want you to know that what is happening right here Dan saya ingin kita semua mengetahui bahwa apa yang tengah terjadi di ruangan ini pada saat ini is so special. adalah suatu yang special, suatu yang luar biasa. God brought me from the United States to here. Tuhan membawa saya dari Amerika datang ke tempat ini. And He wants me to encourage you today. Dan Tuhan menghendaki saya untuk memberikan semangat kepada kita semua hari ini. And I just want to say the band was awesome. Saya hanya ingin menyampaikan Amen. tim musik sangat luar biasa. You're just as good as the bands in America. I'm telling the truth. Saya mengatakan sejujurnya bahwa band di sini sama baiknya dengan band di Amerika di gereja kami. Yeah. Puji Tuhan. Ya. God is so good. I first Tuhan want to sangat thank Pastor Alex. Saya mau berterima kasih untuk Pastor Alex. I want to thank Pastor Muxon. Saya mau berterima kasih untuk Pastor Muksin. And I want to thank Mr. Aswin. Juga berterima kasih untuk Pak Aswin. And I want to thank all of you. I am so honored Dan saya ingin berterima kasih kepada kita semua. Saya merasa sangat dihormati. You forget Ibu Yani. to stand before. You Yes, forget yes. Ibu Yani. Oke juga. Please mention. Ibu Yani, thank you. Terima kasih banyak Ibu Thank Yani. you for having me. I'm so honored to be here Saya today. sangat merasa terhormat berada di sini pada hari ini. The Holy Spirit is in this room. Roh Kudus Tuhan berada di dalam ruangan ini. And I want to tell you why. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, mengapa saya berkata begitu? Because the Bible says that when two are gathered together, Karena firman Tuhan katakan, pada saat 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama, that He is with us. Roh Kudus Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Isn't that amazing? Apakah bukan itu suatu yang istimewa? There are people gathering all over the world Orang-orang berkumpul di seluruh dunia, banyak dari mereka. in different places, Di berbagai tempat di dunia ini. and they're worshiping Jesus today. Dan mereka memuliakan Tuhan hari ini. And He is in this room. Dan Tuhan yang dipermuliakan itu ada di dalam ruangan ini. Amen. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Oh, it's okay. Yeah. I want to tell you, a few months ago, Saya ingin sampaikan kepada kita semua, beberapa bulan yang lalu, I was praying saya berdoa, and seeking God. mencari wajah Tuhan. I've been a pastor for a couple years. Saya sudah menjadi pendeta beberapa tahun. And you know Pastor Timothy, most of you do. Anda sudah tahu Pastor Timothy yang tadi ada di foto, That's my dad. itu adalah ayah saya. And he has discipled me and taught me. Dan dia memuridkan saya dan mengajarkan saya. And he has helped support this church. Dan salah satu yang didoakan dan didukung oleh Pastor Timothy adalah gereja kita ini, TLCC. And he wants to bring his greetings and his blessing to you this morning. Beliau ingin menyampaikan salam dan berkat dari beliau untuk kita semua di pagi hari ini. But when I was praying, Dan pada saat saya berdoa itu, something amazing happened. sesuatu yang luar biasa terjadi pada saya. God gave me one word, Tuhan memberikan kepada saya satu kata. and that word was Indonesia. Dan kata yang diberikan oleh Tuhan adalah Indonesia. And I said, God, why did you give me that word? Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau berikan kata itu kepada saya? I've never thought about Indonesia before. Saya tidak pernah berpikir mengenai Indonesia sebelum ini. I know that we've helped and we've had mission trips, Saya tahu bahwa gereja kami sudah membantu dan bermission trip, but I never really thought about it. tapi saya tidak pernah memikirkan tentang Indonesia sebelumnya. So I said, God, what does this mean? Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan apa artinya ini? And I kept praying and asking him Dan that. saya terus berdoa dan bertanya kepada Tuhan. And I didn't tell anybody. Dan saya tidak katakan itu kepada siapapun.
And then a month later, Dan sebulan setelah saya berdoa itu, Pastor Alex sent a message to Pastor Timothy. Pastor Alex mengirim pesan ke Pastor Timothy, Would you consider sending Pastor Caleb to Indonesia? apakah Pastor Timothy berkenan untuk mengutus Pastor Caleb untuk datang ke Indonesia? Isn't that amazing? Apakah itu suatu yang luar biasa, bukan? Tuh. That was God. Itu Tuhan yang bekerja. He's made this happen. Tuhan membuat semua ini terjadi. That's why I'm crying this morning. Itulah sebabnya pagi hari tadi saya menangis. Because this was months and months ago. Karena ini sudah didoakan dan dihidupi berbulan-bulan sebelumnya. And now I'm here right Dan now. saat ini saya berada di depan kita semua. Saat ini juga. God is so good. Tuhan sangat And I want to baik. tell you this, Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua hal ini. that I am just like you. Saya adalah seperti kita semua yang ada di dalam ruangan ini. That I may be in a different place in this world, Mungkin saya berasal dari suatu tempat yang berbeda di bagian dunia ini. I may even eat different foods. Mungkin saya bahkan makan makanan yang berbeda dari makanan yang kita makan di sini. By the way, I'm excited to eat the food here. Okay? Ya, ya, saya sangat menunggu-nunggu menanti-nanti untuk makan makanan Indonesia di sini. But we're all brothers and sisters in Christ. Tapi kita semua adalah saudara-saudari di dalam Kristus. We're a family. Kita semua adalah satu keluarga. And guess what? Dan terkalah God apa? is building his family here on earth. Tuhan sedang membangun keluarganya di bumi ini. From every tribe, Dari segala macam suku, from every nation, segala macam bangsa, from every tongue, segala macam lidah. he's building his church. Dia membangun gerejanya di dunia ini. And when we pass from this life to the next, Dan pada saat kita meninggalkan kehidupan yang sekarang ke kehidupan berikutnya, if you believe in Jesus, kalau kita percaya pada Yesus, then he has a kingdom that's waiting for us. dia memiliki kerajaan yang sudah menanti kita semua di sana. Amen? Amin. And I want to tell you that you were made for God's kingdom. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, setiap kita yang ada di ruangan ini dibuat oleh Tuhan untuk kerajaan Tuhan itu. Sometimes when we experience struggle in this world, Kadang-kadang pada saat kita mengalami pergumulan di dunia ini, we think, why is this happening? kita berpikir kenapa pergumulan ini terjadi di dalam kehidupan saya. This isn't how this is supposed to be. Ini kan bukankah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dalam kehidupan saya. Why is there murder? Kenapa ada pembunuhan-pembunuhan yang terjadi? Why is there hate? Kenapa ada kebencian di dunia ini? Why is there evil? Kenapa ada kejahatan yang terjadi di dunia ini? But when you follow Jesus, Tapi kalau kita adalah pengikut Yesus, we have a opposite way of life. maka kita akan memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan semua itu. Our way of life is love. Kehidupan kita adalah mengenai kasih, It's joy. sukacita, It's truth. adalah kebenaran, It's purpose. adalah tujuan yang pasti. And it's all about King Jesus. Dan itu semua adalah tentang Sang Raja di atas segala raja, Yesus. Amen. So you Amen. were made for this kingdom. Dan kita semua dibuat oleh Tuhan untuk kerajaan Tuhan yang sedang kita bicarakan ini. I want to look at this first verse on the Oke. next slide. Silakan slide berikutnya, kita akan baca. Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, repent, bertobatlah for the kingdom of heaven karena kerajaan surga is at hand. sudah berada sekarang bersama kita. So the way that Jesus phrased this, Oke, so kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada kita semua seperti yang ada di ayat Alkitab itu. how he said it is important. Bagaimana Tuhan mengatakannya adalah sangat penting. He was talking about Dia mengatakan bringing a kingdom way of life membawa kerajaan kehidupan here on earth. yang adalah milik dia untuk berada di atas dunia ini.
even in the midst of things around us. Bahkan di tengah segala macam kejadian yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. That God's church Dan gereja Tuhan is a small glimpse adalah penampakan yang sekejap of what the kingdom of heaven is going to be like. akan bagaimana kerajaan surga itu nanti penampakannya. Amen. Amin. And look, we have to repent. Jadi kita harus bertobat. What does repent mean? Lalu apakah yang dimaksud dengan bertobat sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus? It means you have to change. Artinya kita harus berubah. You can't continue in your old way of life. Kita tidak bisa hidup terus-menerus seperti kehidupan lama kita. You have to live the way that Jesus wants you to live. Kita harus hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita untuk hidup. Because you were made for a kingdom, Karena kita dibuat untuk kerajaan surga, the kingdom of God. kerajaan yang adalah milik Tuhan. And a kingdom citizen Dan sebagai warga negara kerajaan milik Tuhan ini, doesn't always act like everybody else. kita tidak selalu bertingkah berlaku seperti orang-orang lain. So we get to bring the kingdom here. Sehingga kita bisa membawa kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita. And that's what you're doing in this place. Dan itulah yang kita semua lakukan jemaat-jemaat TLCC di gereja Tuhan TLCC ini. And Pastor Alex told me Dan Pastor Alex mengatakan kepada saya, that this gathering started with 12 people. gereja ini dimulai dari 12 orang anggota care group di rumah Pak Aswin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeah. Itu di care group kita di rumah. Now it's up to 75 or more. Sekarang kita diberkati Tuhan dengan lebih dari 75 jiwa. So God's kingdom is growing. Kerajaan surga bertumbuh. And we'll see baptisms. Dan kita akan melihat pembaptisan. That's amazing. Dan itu adalah hal yang luar biasa. That means Jesus is moving. Itu artinya Tuhan Yesus bekerja di gereja kita TLCC ini. And you are a part of it. Dan kita semua jemaat-jemaat Tuhan adalah bagian dari pekerjaan Tuhan Yesus di gereja Tuhan TLCC ini. Amen. Amin. Let's look at this next slide. Mari kita lihat slide berikutnya. Amin. The biggest question you must know in your life Pertanyaan terbesar yang kita semua harus tahu di dalam kehidupan kita is how can you get into the kingdom of heaven? adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu, kerajaan Tuhan itu. This life is a test. Kehidupan kita sekarang ini adalah ujian. And we have to pass the test. Dan kita harus lulus ujian. We have to know where we're going when we die. Kita harus tahu kemana kita akan pergi pada saat kita tidak lagi berada di dunia ini. We can't be uncertain about it. Kita tidak boleh ragu-ragu akan kemana kita akan pergi. Do you know where you're going? Apakah kita tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan dunia ini? Let's look at the next Mari slide. kita lihat slide berikutnya. Jesus said, Yesus berkata, I am the way Aku adalah jalan and the truth dan kebenaran and the life. dan hidup. No one comes to the Father except through me. Tidak ada satu orang pun juga yang datang kepada Tuhan Allah Bapa di surga kecuali melalui aku, melalui Yesus. There's no other way. Tidak ada jalan lain. You can't pay somebody to get in. Kita tidak bisa bayar siapapun untuk masuk ke kerajaan surga. You can't do anything Kita tidak dapat melakukan apapun other than believe in Jesus selain percaya pada Yesus than to get into heaven. untuk masuk ke dalam surga. He's the way. Ia adalah jalan satu-satunya. He gives us truth. Dia memberikan kepada kita kebenaran. And many of you know this. Dan banyak dari kita yang sudah tahu akan hal berikut ini. Before you believed in Jesus, Sebelum Anda percaya pada Yesus, you felt empty. Anda merasa kekosongan di dalam hidup Anda. You felt dead inside.
Anda merasakan itu di dalam diri Anda. You felt like something was missing. Anda merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan Anda. And Jesus gives us life. Dan Yesus memberikan kepada kita kehidupan. And life everlasting. Kehidupan yang kekal. That doesn't just end here on this earth. Yang tidak hanya berakhir pada saat kehidupan di dunia ini berakhir. It continues on. Kehidupan yang akan terus menerus hidup. And it's the best thing ever. Dan itu adalah hal yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. God is so good. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. God loves you. Tuhan mencintai kita semua di TLCC. Beri kemuliaan untuk Tuhan yuk. Gak apa-apa, Amen. potong. Ya, yuk. Amen. Amin. Let's continue on. Mari kita teruskan. Slide berikutnya. You must change your life Kita harus merubah cara hidup kita and become a new person. dan menjadi manusia baru. Let's look at the next verse. Mari kita lihat slide selanjutnya. Jesus answered him, Tuhan Yesus menjawab dia. "Truly, truly, I say to you, Sesungguhnya lah aku katakan kepadamu. unless one is born again, Kalau tidak seseorang dilahirkan kembali, he cannot see the kingdom of God." orang itu tidak bisa melihat kerajaan surga. Let's look at this next verse. Kita lihat ayat berikutnya. For God so loved the world Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, that he gave his only son, Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. that whoever believes in him Dan siapa yang percaya kepadanya should not perish, tidak akan binasa, but have eternal life. tetapi memiliki kehidupan yang kekal. That's a promise. Itu adalah janji Tuhan. Do you know that God loves you? Apakah kita semua sadar penuh bahwa Tuhan mencintai Do you know God- masing-masing kita? God cares about you. Apakah kita sadar bahwa Tuhan peduli pada kita? Do you know that God is a father to you? Tahukah kita bahwa Tuhan adalah ayah bagi kita? He's not just off in the distance, far away. Dia bukan hanya suatu kekuasaan yang jauh dari kita. He's a father that watches your life. Dia adalah ayah yang memperhatikan dengan teliti kehidupan kita. He sees you at your job. Dia melihat kita pada saat kita bekerja. He sees you when you travel. Pada saat kita bepergian, dia melihat kita. He sees you even when you think he doesn't see you. Dia peduli bahkan pada saat kita berpikir dia tidak peduli pada kita. But he is your father. Tapi dia adalah ayah kita. And the way we have a connection with the Father God Dan kita memiliki hubungan dengan Tuhan Allah Bapa di surga is by believing in his son, Jesus. dengan cara percaya beriman kepada putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Jesus is our connection to the Father. Yesus adalah yang menghubungkan kita ke Tuhan Allah Bapa di surga. I can reach and reach as much as I want. Saya akan bisa mencoba menggapai sebisa yang saya bisa. But if I don't have Tapi Jesus, kalau saya tidak memiliki Yesus, then I cannot be connected to God. maka saya tidak akan pernah bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. But let me tell you this, Mari saya sampaikan ini. God loves you. Tuhan sangat mengasihi kita. He makes it easy for you. Dia membuatnya sangat mudah bagi kita. He wants to get to know you. Dia mau mengetahui kita secara mendalam. He wants you to talk to him. Dia menghendaki kita untuk berbicara dengannya. And he wants to help you in your life. Dan dia menghendaki untuk membantu kita di setiap langkah di dalam kehidupan kita. It's okay. But we have to be born again. Tapi kita harus dilahirkan kembali. It's the number one thing you can do in your life. Dan itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. And it's the best decision you could ever make. Itu adalah keputusan terbaik yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. I remember when I didn't walk with God. Saya teringat pada saat saya belum berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. At one point I rebelled against him. Pada suatu ketika saya memberontak terhadap Tuhan Yesus.
And I wanted to do things my way. Dan saya ingin melakukan segala hal dengan cara saya sendiri. And God, you know what God said to me? Tahu apa yang Tuhan katakan kepada saya? He said, "You're going to be a pastor." Kamu akan menjadi pendeta. I said, "No, I'm not." Enggak, saya enggak mau jadi pendeta. You can't go against God. Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. But I still ran from him. Tapi saya tetap masih berlari menjauhi Tuhan. And harm kept coming after me. Dan hal-hal yang berbahaya, yang menyakitkan terus menimpa saya. And finally I said, "Jesus, I give you my life." Akhirnya saya sampaikan kepada Tuhan, Yesus, aku persembahkan hidupku kepadamu. And everything changed. Dan segalanya berubah di dalam kehidupan saya. And I said to myself, Dan saya katakan kepada diri saya sendiri, why did I wait to do this? kenapa saya tunggu begitu lama sebelum saya memutuskan hal ini? I have so much joy. Saya sekarang memiliki sukacita yang begitu banyak. I have so much love. Saya sekarang merasakan kasih yang begitu luar biasa. Even this morning, Bahkan pagi hari ini, when I'm worshiping with you, pada saat kita bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini, I don't know all the words, saya tidak mengerti kata-kata yang disampaikan, but I know we're worshiping the same God. tapi saya tahu kita memuliakan dan beribadah kepada Tuhan yang sama. And I feel a touch of the Holy Spirit. Dan saya merasakan sentuhan Roh Kudus terjadi pada saya. And there's no better feeling in the Dan world. tidak ada hal yang lebih menyukacitakan daripada disentuh oleh Roh Kudus dimanapun, apapun. And that's why we come week after week, right? Itulah sebabnya kita beribadah dari minggu ke minggu, bukan? Because when we come into this place, Karena pada saat kita beribadah di tempat ini, Jesus is amongst us. Yesus berada bersama-sama dengan kita. His Spirit wants to fill you. Roh Kudus Tuhan He wants to do the miraculous. berkehendak untuk memenuhi Anda. Roh Kudus berkehendak untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan Anda. He wants to heal people. Dia ingin menyembuhkan yang sakit. He wants to do amazing things. Dia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. And again, Dan lagi, He's chosen you. Dia memilih kita di TLCC untuk menerima berkat-berkat itu. Puji Tuhan, bukan? Amen. He's chosen this church Dia memilih TLCC to be used for the kingdom. untuk dipergunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan kerajaan surga. And He is going to continue Dan Yesus akan terus-menerus to melakukan do ini. things in this country Melakukan hal-hal yang luar biasa di Indonesia. that have never been done before. Yang belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya. Amen. Amin. Amen. Amen. Praise the Lord. Jesus loves you. Yesus mencintai Let's look at the next slide. kita semua. Mari kita lihat slide berikutnya. God wants to use you to bring His kingdom here. Tuhan berkehendak untuk mempergunakan jemaat-jemaat TLCC untuk membawa kerajaan surga datang di tempat di mana kita berada. Let's look at the next verses. Mari kita lihat slide berikutnya. Do you know the Lord's Prayer? Kita semua tahu doa Bapa kami, bukan? Have you heard it before? Sudah pernah mendengarkannya sebelumnya, bukan? Good. Bagus. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, hallowed be your name. terpujilah namamu. Yeah, you can repeat it after me if they want to. Yeah. Yes. Your Silakan, Dio. kingdom come. Your kingdom come. Silakan. Say it Dio. again. Your kingdom come. Your kingdom come. One more time. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done Your will be done on earth as it is in heaven. on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. as we also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, And lead us not into temptation, but deliver us from evil. but deliver us from evil.
What are all of those things talking about? Apakah yang sedang dibicarakan oleh doa ini? It's talking about a kingdom way of life. Berbicara mengenai cara hidup kerajaan Tuhan. That's why one of the first things he says Itulah sebabnya kalimat pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui doa ini, is your kingdom come. kerajaanmu datanglah. So I want to tell you this, Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua hal ini. not to be afraid, Janganlah takut, not to feel weird jangan merasa aneh when the world looks different than you. pada saat dunia di sekitar kita penampakannya berbeda dengan penampakan kita. When people in the world Pada saat orang-orang di dunia ini act differently than us. berkelakuan berbeda dengan cara kita berkelakuan. They don't know about the kingdom way of life. Mereka tidak tahu mengenai cara hidup kerajaan Tuhan ini. If someone does something mean to them, Pada saat seseorang melakukan suatu yang keji terhadap seseorang, then they want to turn around and do it back. maka orang-orang yang kebanyakan di dunia ini akan membalas dendam atas kelakuan itu. People want to live selfishly Orang-orang ingin hidup secara egois. and obsessed with things in the world. Mereka terobsesi dengan hal-hal yang duniawi. But we are called Tapi kita dipanggil to bring a kingdom way of life. untuk membawa cara hidup kerajaan surga, kerajaan Tuhan ke tempat di mana kita berada. And Jesus was the perfect example. Dan Yesus adalah contoh yang sempurna. He never sinned. Dia tidak pernah berdosa. He didn't live selfishly. Dia tidak hidup secara egois. He came Dia datang to bring people to the Father. untuk membawa orang-orang kepada Tuhan Allah Bapa di surga. And again, Dan lagi, it's not just him. bukan hanya dia, He wants to use you to do it as well. dia mau mempergunakan jemaat TLCC untuk melakukan hal itu juga. He wants you to love your neighbor. Dia mau jemaat TLCC untuk mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. He wants you to forgive people that hurt you. Dia mau jemaat di TLCC untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita. He wants to keep you from temptation. Dia mau kita semua jauh dari pergumulan dan godaan. And he wants to fill you with the Holy Spirit. Dan ia menghendaki untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. So you're bringing a kingdom way of life here. Jadi kita semua membawa cara hidup kerajaan surga ke tempat kita masing-masing. Kemari. And here is what is amazing. Dan inilah hal yang sangat menakjubkan. Like I said at the beginning of the Seperti yang saya message, sampaikan di awal daripada penyampaian firman Tuhan ini, there are people all around the world banyak orang-orang di seluruh dunia that are bringing a kingdom way of life yang juga membawa cara hidup kerajaan itu in their countries di negara mereka masing-masing, where they live. di mana mereka hidup di tempat mereka masing-masing. And we're all brothers and sisters in Dan Christ. kita semua di seluruh dunia ini adalah saudara-saudari di dalam Kristus. And on the final day, Dan di hari akhir nanti, God is going to bring his whole church together. Tuhan akan membawa seluruh gerejanya untuk berkumpul bersama-sama. He's going to be the king. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. There's going to be no more evil. Tidak ada lagi kejahatan. There's going to be no more hate. Tidak ada lagi kebencian. There's going to be no more destruction. Tidak ada kehancuran. There's going to be no more lies. Tidak ada lagi kebohongan. There's going to be no more murder. Tidak ada lagi pembunuhan. And there's only going to be joy. Yang tinggal adalah hanya sukacita, And there's going to be truth. kebenaran, And there's going to be love. kasih, And there's going to be happiness. dan kegembiraan, kebahagiaan.
Praise the Lord, And Pastor. guess what? Dan terkala You get to be a part of it. kita semua adalah bagian dari itu. God has chosen you. Tuhan sudah memilih kita semua di TLCC ini. Just like he chose me to come here today. Seperti Tuhan sudah memanggil dan memilih saya untuk datang ke Indonesia hari ini. I didn't come up with it. Saya bukan yang punya ide untuk datang ke Indonesia. It wasn't my idea. Itu bukan dari saya. It was God's idea. Itu adalah ide dari Tuhan. Because he wanted me to come here. Karena dia mau saya berada di Indonesia. Because you're my brothers and sisters Karena in kita Christ. semua adalah saudara-saudari di dalam Kristus. And he wants to use me here Dan ia menghendaki untuk menggunakan saya di sini. to help bring his kingdom. Untuk membawa kerajaannya. And that is amazing. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Amen, Pastor. Amen. God is so good. Let's put our hands together. If you Kita believe beri that God is kemuliaan good. Untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Now I want to ask you, Sekarang saya ingin kita semua untuk bersama-sama dengan saya. maybe you're somebody in this room Mungkin ada dari kita di ruangan ini. and you've never given your life to Jesus. Dan kita tidak pernah atau belum memberikan kehidupan kita sepenuhnya untuk Kristus. You feel an emptiness in your heart. Dan bagaimanapun Anda masih juga merasakan ada sedikit kekosongan di dalam kehidupan Anda. You know you're missing something. Anda tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dari kehidupan Anda. Well, I want to tell you what it is. Saya ingin menyampaikan hari ini apa yang hilang itu. It's Jesus Christ. Itu adalah Yesus secara sepenuhnya. And I want to invite you this morning. Saya ingin mengundang kita semua di sini pagi hari ini. If you have not received Jesus into your life, Kalau kita masih belum sepenuhnya menerima Kristus di dalam kehidupan kita, then to come forward and give your life to Jesus. maka silakan datang ke depan untuk memberikan hidup Anda untuk Kristus. To repent of your Untuk sins. bertobat atas dosa-dosa. To change your life. Untuk mengubah kehidupan Anda. To live the kingdom way. Untuk menghidupi cara hidup kerajaan Tuhan itu. Not the world's way. Bukan cara dunia. But to live for the kingdom of God. Tapi hidup untuk kerajaan surga. And it's the best decision you could ever make. Dan itu adalah keputusan terbaik yang bisa kita lakukan. Silakan kalau ada yang... Let's stand right now Mari kita bangkit as the berdiri. worship team comes. Silakan worship team untuk maju ke depan. And if you would bow your head and pray with me. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. But before we pray, Tapi sebelum saya berdoa, I want you to close your eyes. mari kita tutup mata kita semua. If you're somebody in this room Kalau ada seseorang di ruangan ini and you want to give your life to dan Jesus Anda ingin mempersembahkan kehidupan Anda sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. for the first time, Mungkin baru pertama kalinya. if you've already given your life to Jesus, Kalau Anda sudah memberikan hidup Anda untuk Yesus, then you are already saved. maka Anda sudah diselamatkan. But if you have never given your life to Jesus Tapi kalau Anda belum memberikan kehidupan Anda untuk Yesus, and you would like to do that for the first time, dan Anda ingin melakukannya untuk pertama kalinya, then I want you to raise your hand. silakan angkat tangan Anda. I want you to raise your hand. Silakan angkat tangan Anda. Amen. Amin. Amen. Amin. Maybe you're somebody in this room Mungkin ada seseorang di ruangan ini and you need someone to pray with you. dan Anda menghendaki seseorang untuk mendoakan Anda. Maybe there's something in your life Mungkin ada sesuatu di dalam kehidupan Anda that you need prayer for. yang Anda menghendaki untuk didoakan. Maybe you're struggling. Mungkin Anda bergumul. That's okay. Itu adalah hal yang bolehlah. God wants to restore you today. Tuhan hari ini ingin merehabilitasi Anda. And if you're somebody that wants prayer, Kalau Anda adalah seorang yang membutuhkan doa, as we go into worship right now, pada saat kita masuk ke dalam penyembahan saat ini, I will be here to pray with you. saya akan berdoa di sini bersama-sama dengan siapa yang membutuhkan doa.
with the other pastors. bersama-sama dengan pastor-pastor yang lain. We want to see the chains fall off. Kita melihat rantai-rantai itu berjatuhan. The chains that may be holding you back in life. Rantai yang mungkin membuat Anda terikat di dalam kehidupan Anda. I want every person in this room Saya ingin setiap orang di dalam ruangan ini to walk out of this place untuk keluar dari ruangan ini and to feel the joy of the Lord. dan merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. To have no burden on their Tidak shoulders. ada beban lagi di dalam saudara. To walk in the confidence of God. Dan berjalan bersama-sama dengan keyakinan yang datangnya dari Tuhan. So if you want to be prayed for, Kalau Anda ingin didoakan, then we will be here with you. dan kami akan berada di sini bersama-sama. But let's dengan pray kita right semua. now. Mari kita berdoa bersama-sama. Jesus, Yesus, we come before you. kami datang ke hadirat-Mu And I thank you, Lord, dan kami bersyukur padamu, Tuhan. that we can gather in this place Bahwa kita boleh Engkau kumpulkan bersama-sama di ruangan ini as your people. sebagai orang-orang-Mu, Tuhan. Speak to us right now. Berbicaralah kepada kami masing-masing saat ini, Tuhan. Holy Spirit, come into this room. Roh Kudus, datanglah ke ruangan ini. Don't hold back. Jangan bertahan. Do something amazing in this place. Lakukanlah sesuatu yang luar biasa di ruangan ini. Lord, fill your people Penuhilah jemaat-Mu with a desperation for you yang sangat membutuhkanmu itu. to put off the things of the world Untuk meninggalkan hal-hal duniawi and to live for you, Jesus. dan hidup hanya untukmu. And that Yesus. this church right here Di gereja ini saat ini, Tuhan, would be a kingdom church. menjadi gereja milik kerajaan-Mu. We come to worship you now. Kita datang untuk menjemah-Mu sekarang, Bapa. In Jesus' Di name, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. amen. Kita katakan If you- semua amin. If you want prayer, we will be here Kalau as Anda we worship. memerlukan doa, kami akan berada di sini. Thank you, Pastor. Mari kita naikkan pujian ini. Kami mau berkomitmen ya Tuhan, setia mengiring Engkau, setia melayani-Mu, menjadi saksi-Mu. Biarlah kami tetap teguh di dalam Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Mari kami mengundang jemaat yang Mengasihi memiliki beban yang berat atau memiliki komitmen baru pada pagi hari ini untuk maju ke depan, berdoa bersama. Ada Pastor Caleb pagi hari ini yang siap untuk mendoakan kita. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bila saudara memiliki pergumulan-pergumulan di dalam pernikahan, saudara memiliki pergumulan-pergumulan dalam kesehatan, bila pagi hari ini kita bisa mengambil komitmen baru. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Silakan saudara, kami menunggu. Maju ke depan. Pastor Caleb akan berdoa buat saudara. Apapun pergumulan itu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Masih ada?
Silakan, kalau masih ada silakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Silakan maju ke depan. ku kan tetap setia melayani. Puji Tuhan, masih ada lagi. Silakan. Silakan. Mengiringmu seumur hidupku. Jangan menanggung beban sendiri. Tuhan mau menanggung beban saudara. Ku pegang teguh Tuhan mau bereskan itu. Tuhan mau pulihkan. sampai ku Tidak selamanya kita hidup dalam kesulitan. Tuhan akan pulihkan. Silakan maju ke depan. tak akan pernah ku sesali mengikut Engkau Tuhan. Ada lagi. Tak akan pernah ku sesali. Mungkin selama ini saudara bertanya-tanya tentang Yesus dan mau percaya kepada Kristus dan tidak tahu bagaimana cara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maju ke depan. Silakan. Atau mau memperbarui hidup selama ini sudah meninggalkan Tuhan setia selama. Mau kembali kepada Tuhan, terlibat dalam kerajaan Allah. Mau ambil bagian dalam kerajaan Allah. Silakan maju ke depan. Selamanya ku cuek dan tidak peduli tentang kerajaan Allah. Mau datang sekarang. Silakan maju ke depan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara silakan berdoa. Silakan berdoa. Saya minta singer tadi yang menyanyi. Saudara berdoa. Sekalipun tubuh Silakan dan saudara berdoa. batinku lenyap, Kalau Tuhan bicara jangan tahan. Maju ke depan. selamanya melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Silakan saudara. Janjimu
berdoa saudara biasa, kita akan menyanyikan lagi dengan setengah suara. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota Amen. kehidupan. Amen. Let's put our hands together right now and give him praise. Thank you, Jesus. I'm going to pray for us right now. I am so touched by the prayer request this morning. God sees your prayers. The Lord sees your needs. And the Father sees what's going on. And you know what? Every prayer request, I'm going to be praying for them. I'm going to be praying for them and lifting them up. And you know what I am going to tell you right now? Is I know that I'm going to see a good report soon. I know I'm going to hear that good news is coming. So let me pray for you right now. Lord Jesus, I just thank you, God. I thank you, Jesus, that we get to worship you in this place. I pray that you would fill these people with your Holy Spirit. Fill us, God. Fill us, Lord. We are your church. We are your hands and feet. God, do something new. Do something new. Lord, do something new in Indonesia, God. Something that's never been done, Lord Jesus. That, Father, people would see these kingdom people and they would say, there's something different about you. I want to know what it is. I can tell there's something different about this person. I can tell that they don't talk the same. They don't act the same. They don't do what I do. There's a love in them. There's a joy in them. And that, Lord, we would see a revival, Lord Jesus, in Indonesia, Lord God. Starting right here, right here. Father, you can do it. And we want you to do it. We want to see people come to you in masses. We want to see a revival, Lord Jesus. And God, we don't know how to do it. We don't know how to do it, but we just want to be obedient to you. We just want to love you, God, and love people. So you show us, Lord. You show us how we go out. And that we do it in a safe and wise and in a way that you want this church to do it. But that, God, you would do something new and miraculous, Lord. I'm calling on you to do it, Lord. We pray these things in Jesus' name. Amen.